Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Hari ini saya mau cerita tentang seni membuang barang. Hah? Membuang barang? Kok ada seninya? Iya, ini saya dapat ceritanya itu dari buku ini nih, buku Suteru Gijutsu. Tahu nggak, ternyata buku ini nih yang menginspirasi Marie Kondo sampai dia bisa jadi pakar beres-beres. Kamu mau tahu cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana. Di awal buku ini, Marie Kondo memberikan sedikit pembukaan. Jadi Marie Kondo cerita bahwa dia lagi baca buku ini waktu dia dalam perjalanan pulang naik kereta. Saking seriusnya dia baca buku ini sampai pemberhentiannya kelewat. Sampai di rumah, kemudian dia mulai melakukan beres-beres. Dia mulai membuang barang-barang yang ada di kamarnya yang selama ini nggak dia gunakan. Dari kamar yang kecil itu, kamar Marie Kondo tuh kecil banget, dan dia menghasilkan 8 kantong sampah. Kemudian selesai beres-beres itu, Marie Kondo duduk di lantai, terus dia bilang gini, ngapain ya selama ini aku simpen barang-barang sebanyak ini, yang bahkan keberadaannya aja nih saya sampai lupa gitu. Jadi dia sangat terinspirasi banget sama buku ini, Suteru Gijutsu, karyanya Nagisa Tatsumi. Menurut Nagisa Tatsumi ini, semua orang sebetulnya udah punya terlalu banyak barang. Udah punya banyak barang pun masih juga beli-beli. Sampai akhirnya di rumah itu mau bergerak aja udah susah. Di Jepang itu ada istilah motanai. Motanai itu artinya pantang mubazir. Jadi mereka itu nggak mau buang barang mereka. Walaupun sudah kehilangan fungsinya sekalipun, barang itu masih digunakan untuk fungsi yang lain. Perasaan pantang mubazir ini yang bikin kita jadi punya sifat penyayang banget sama barang-barang kita. Kita nggak mau buang, bahkan sampai kita lupa ada barang itu pun kita nggak tahu tuh ada barang-barang yang harusnya kita buang. Kayak ada rasa bersalah gitu kalau kita mau buang barang. Intinya dalam buku ini Nagisa Tatsumi membagi jadi 3 bab ya. Yang pertama 10 cara untuk menguasai seni membuang. Yang kedua 10 strategi membuang. Dan yang ketiga bagaimana kita bisa membuang dengan hati yang tenang. Saya nggak akan bahas secara detail tentang 3 bab ini karena menurut saya sih ada banyak pengulangan juga di dalam buku ini ya. Tatsumi itu memberikan contoh-contoh praktis lah tentang beberapa hal yang diulang-ulang istilahnya. Tapi saya akan kasih 3 poin penting yang saya dapatkan dari buku ini. Yang pertama, cara terbaik untuk menghargai barang adalah dengan menggunakannya. Untuk apa kita beli kalau kita nggak gunakan? Mungkin waktu itu kita beli, kita pikir waktu itu kan lagi diskon, sayang banget kan kalau nggak dibeli, ya beli aja lah. Gitu, sampai di rumah nggak dipakai-pakai, ditaro aja gitu. Mau dibuang kayak gitu ya enggak juga, didiemin aja gitu, disimpan aja, dipakai enggak, ditaro doang, ya ngapain? Atau pulang dari acara pernikahan misalnya, dapat souvenir mug. Kita tahu sih di rumah tuh mug udah banyak banget, tapi nggak apa-apa lah bawa pulang aja. Sampai di rumah mugnya ya ditaruh aja, ditumpuk bersama teman-temannya yang lain. Banyak banget mug tapi nggak dipakai-pakai, cuman ditaruh aja gitu di lemari. Atau misalnya baru beli barang baru, TV lah misalnya, TV udah beli TV baru, TV lamanya mau diapain ya? Simpen aja dulu lah, nanti barangkali ada yang mau. Simpen udah bertahun-tahun tuh TV di situ aja. Coba kalau di declutter, barangkali ada orang yang mau pakai, bisa pakai kan gitu, nggak usah disimpan-simpan terus begitu. Sebenarnya sebagian besar barang itu udah bikin kita repot dari awal kita terima. Sebetulnya barang-barang itu bisa kita singkirkan, bisa kita declutter, bisa kita kasih orang, bisa kita buang, tapi kita memilih untuk simpen aja. Ada juga barang yang disimpan khusus untuk tamu aja. Jadi kalau ada tamu baru dikeluarin. Misalnya kayak gelas-gelas atau mungkin satu set cangkir gitu. Yang bagus sayang dipakai untuk hari-hari. Nanti kalau ada tamu aja baru dikeluarin. Nanti sehari-harinya yang kita pakai ya itu tadi gelas-gelas mug atau mug-mug yang dari pernikahan atau dari hadiah beli kopi dan sebagainya. Ada juga barang-barang yang dipakai untuk lain kali. Misalnya kalau seandainya seragam kakak, misalnya seragam kakak disimpan buat adiknya. Padahal kakak sama adik bedanya 10 tahun. Belum tentu nanti ukuran adiknya sama. Lagi pula kasihan adiknya harus pakai baju kakaknya yang mungkin udah lusuh, udah kelamaan disimpan. Ya kan kasihan kan? Lebih baik kalau baju kakak tuh didonasikan. Ada anak-anak lain juga yang perlu untuk menggunakan seragam yang mungkin saat itu benar-benar mereka lebih perlu. Jadi ingat, cara terbaik untuk menghargai barang adalah dengan menggunakannya.
Kalau nggak ada alasan untuk disimpan, sebaiknya disingkirkan. Semua barang yang kita punya harus bisa kita gunakan. Yang kedua, biasakan membuang barang secara rutin. Decluttering itu bisa dilakukan misalnya setiap akhir hari, setiap akhir minggu, atau setiap akhir bulan gitu ya, atau setahun sekali bisa sih. Tapi lebih bagus lagi kalau declutter itu dilakukan setiap saat. Artinya declutter as you live. Misalnya kita menemukan sesuatu barang yang memang nggak akan kita gunakan lagi, saat itu juga aja kita taruh di kotak keluar, di satu tempat khusus gitu yang memang kita untuk barang-barang yang kita nggak akan pakai lagi. Selebaran, katalog, surat, bon yang udah selesai dibaca, ya udah jangan disimpan lagi, langsung dibuang aja. Kemudian apalagi misalnya makanan yang udah nggak bisa dimakan ya jangan disimpan, apalagi yang udah kadaluarsa nggak baik buat kesehatan kita, langsung buang aja. Make up yang udah expired misalnya disimpan aja, masih ada kok, disimpan aja, ya nggak bisa lah, itu kan nggak bagus juga buat kesehatan kulit kita. Yang ketiga, tetapkan kriteria membuang barang. Contohnya di buku ini tuh dibilang salah satunya tetapkan jumlah, misalnya jumlah tertentu. Kalau misalnya kita udah punya 3 panci atau 10 piring atau 10 gelas, berarti kalau jumlahnya udah lebih dari itu ya udah disingkirkan. Atau bisa juga kita sesuaikan dengan tempat penyimpanan yang kita punya. Misalnya tempat penyimpanan sepatu kita, rak sepatu cukupnya buat 10 sepatu. Ya udah kalau misalnya udah lebih dari 10 sepatu berarti harus ada yang dikeluarkan gitu. Jadi tetapkan jumlah tertentu. Atau tetapkan jangka waktu tertentu. Misalnya kita baru beli alat elektronik baru, TV atau handphone atau laptop gitu. Nah biasanya kan ada buku manualnya tuh. Nah buku manual itu kan kita biasanya lihat-lihat kan bagaimana cara memakainya. Nah kalau misalnya kita udah mengerti, ya udah dalam jangka waktu misalnya 1 bulan udah nggak pernah dibuka-buka lagi tuh buku manual, ya udah dibuang aja gitu. Udah nggak usah disimpan-simpan. Lagi pula sekarang ini tutorial segala macam juga ada di YouTube. Tinggal dibuka aja cara itu pasti ada aja di YouTube. Jadi sebenarnya buku manual nggak terlalu penting-penting amat, bisa dibuang. Contohnya gitu. Kriteria yang lain adalah buang ketika kita beli yang baru, atau biasa kita sebut dengan istilah one in one out, ya kan? Ya, kita beli satu, kita buang satu, ya. Kita beli satu baju, kita beri satu baju yang lain. Kita beli satu sepatu, kita beri satu sepatu yang lain gitu. Jadi itu adalah salah satu kriteria yang disampaikan di buku ini juga. Satu prinsip sederhana yang diajarkan oleh Nagisa Tatsumi dalam buku Suterugi Jutsu ini adalah simpan barang yang kamu pergunakan dan buang barang yang tidak dipergunakan. Kita mesti bisa membebaskan diri kita dari perasaan dibuang sayang. Dengan begitu kita bisa melihat nilai sejati dari barang. Jadi di buku ini tagline-nya adalah enyahkan berantakan dan raih kebahagiaan. Kalau kita bisa membuang barang yang tepat yang sudah tidak lagi memberi nilai dalam hidup kita, kita akan lebih bahagia karena nggak berantakan di rumah gitu. Semua barang ada pada tempatnya, semua rapi gitu, semua barang digunakan. Gimana? Ada yang udah baca buku ini? Share dong di kolom komen di bawah, menurut kamu gimana? Jadi si Nagisa Tatsumi ini menceritakan berbagai macam tips-tips ya yang bisa kita gunakan. Tapi sebenarnya sih ada yang nggak relevan juga. Jadi tergantung dari kita sih yang mana yang cocok untuk kita gunakan, yang mana yang enggak. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat. Saya akan bahas lagi beberapa buku-buku lain tentang minimalism. Jadi supaya kamu nggak ketinggalan, kamu bisa subscribe. Kamu bisa klik foto yang ini untuk subscribe. Dan kalau kamu mau lanjutin nonton video-video yang lain, kamu bisa klik di sini. Thank you ya udah temenin saya sampai dengan selesai. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye!